Dasar teori dari percobaan ini adalah sifat koligatif. Penurunan titik beku adalah sifat koligatif yang besarnya bergantung pada jumlah partikel terlarut, bukan dengan jenis zatnya. Nah, penurunan titik beku ini diperoleh dari perkalian antara faktor Van Hoff atau I dengan konstanta titik beku atau Kf dan dengan molalitas. Tujuan dari praktikum ini ada dua. Yang pertama, untuk membuktikan terjadinya sifat koligatif, yaitu penurunan titik beku pada campuran es dan garam. Yang kedua, untuk mengamati pengaruh penambahan garam dan urea terhadap es batu. Alat-alat yang digunakan ada kaleng biskuit, baskom, termometer, gelas kimia, wadah penyajian, sendok, kain lap, dan plastik. Dan untuk bahan-bahan ada garam kasar, es batu, susu putih UHT, topping yaitu meses dan oreo, santan, dan juga urea. Oke guys, jadi kita udah masukin esnya ke dalam baskom. Sekarang kita akan ukur dulu, terus dimasukin garamnya, terus kita lihat perbedaan suhunya, baru kita bikin ice cream. Ada edit-editnya gitu. Berikut adalah hasil pengamatan kami di mana kami mengukur setiap temperatur selama 1 menit. Udah ini ditutup. Oke, tambahin garam. Pada akhirnya kami hanya bisa menghasilkan gumpalan-gumpalan es krim kecil. Berikut adalah hasil dari es krim kami. Pembahasan. Adonan es krim dapat membeku dalam campuran es dan garam karena garam menurunkan titik beku air hingga di bawah -3 derajat Celcius. Penurunan suhu ini menyerap kalor dari adonan sehingga membeku. Proses pemutaran membeku kristal es lebih kecil, menghasilkan es krim bertekstur halus dan lembut. Dan setelah menghitung penurunan titik beku air, secara teori, garam dapat menurunkan titik beku air hingga -32 derajat Celcius, tetapi hasil nyatanya hanya -4 derajat Celcius karena keterbatasan parutan garam, masuknya kalor lingkungan, dan kondisi eksperimen. Penurunan titik beku garam lebih drastis dibandingkan urea karena garam terionisasi menjadi lebih banyak partikel dalam larutan. Sementara urea tidak terionisasi sehingga jumlah partikelnya tetap. Oleh karena itu, penurunan titik beku larutan elektrolit atau garam lebih besar dibandingkan larutan non-elektrolit seperti urea pada konsentrasi yang sama. Dapat dilihat dari rumus berikut, bahwa rumus larutan elektrolit mengandung faktor Van Hoff yang menyebabkan penurunan titik beku lebih besar. Percobaan penurunan titik beku menunjukkan bahwa penambahan zat larut, dalam hal ini garam, dapat menurunkan titik beku pelarut, yaitu air. Semakin banyak garam yang ditambahkan, semakin besar pula penurunan titik bekunya. Hal ini sesuai dengan sifat koligatif larutan, di mana besarnya penurunan titik beku tidak bergantung pada jenis zat, melainkan pada jumlah partikel zat terlarut. Garam termasuk elektrolit kuat, sehingga menghasilkan lebih banyak partikel ion yang menyebabkan penurunan titik beku lebih besar dibandingkan zat non-elektrolit. Menurut kami, praktikum ini merupakan cara yang menyenangkan untuk belajar dan memahami konsep dari materi ini, di mana kami bisa mengaplikasikan teorinya pada kehidupan sehari-hari jika dibutuhkan. Selama proses praktikum ini, kami menerapkan beberapa core values, yaitu semangat persatuan dan integritas.